Warga Boyongsari, Kelurahan Banjang Baru, Pekalongan, Jawa Tengah berbondong-bondong menerobos banjir dengan membawa keranda. Mereka mengiringi jenazah Slamet yang berusia 70 tahun meninggal dunia karena sakit untuk dimakamkan di pemakaman Beji. Pemakaman di tengah banjir ini dibantu Lanal TNI AL Tegal, BPBD Kota Pekalongan dan juga Kodim 0710 karena warga kesulitan menembus banjir. Ya, untuk dalam hal ini kita memberikan bantuan, kita kerahkan armada dan personil dari rumah duka sampai ke tempat pemakaman dan penyelesaian pemakaman, dan kita kembalikan lagi ke rumah duka untuk para saudara-saudaranya yang termasuk melayat juga dari keluarga korban almarhum. Banjir di sejumlah wilayah Pekalongan saat ini belum surut dan membuat ribuan warga harus mengungsi. Pemerintah kota menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak 20 Februari 2021. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ratusan rumah dan sejumlah areal persawahan di Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir. Empat rumah di Kompleks Kostrad, Kebayoran Selatan terbakar. Melalui jalur lansia, Hotman Paris Hutapea mendapat vaksin COVID-19. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi ratusan rumah di Kabupaten Tangerang yang hingga sore ini masih terendam banjir. Di Karawang, Jawa Barat, banjir tidak hanya melanda permukiman, namun juga area persawahan. Banjir masih melanda 3 kelurahan di Tangerang, Banten, yaitu Kelurahan Gembor, Kelurahan Gebang Raya, dan Kelurahan Periuk. Intensitas hujan tinggi Sabtu lalu menyebabkan meluapnya Situ Bulakan. Meski sudah mulai surut, namun ketinggian air masih bervariasi dari 1 hingga 2 meter. Warga pun masih mengungsi di beberapa titik pengungsian yang disediakan seperti di dalam masjid, gor persada, dan posko sementara yang tersebar di beberapa lokasi. Dapur umum ini sudah kita dirikan dari hari pertama ya. 3 pilar ada di sini. Produksinya 4.500 bungkus yang kita berikan kepada warga yang terdampak yang jadi pengungsi lah ya. Itu seperti itu. Bantuan-bantuan berdatangan dari berbagai organisasi yang ingin membantu meringankan beban pengungsi ini. Warga diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan selama beraktivitas di tempat pengungsian. Dari Tangerang, Banten, Mahathir Muhammad, Galih Bagas, Didit Oktavian, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang hingga siang tadi masih terendam banjir. Meski sudah tidak hujan, namun ketinggian air masih berkisar hingga 1 meter. Sebagian warga memilih pulang dari pengungsian untuk mengecek kondisi rumah setelah diterjang banjir. Terus barang-barang di rumah gimana, Bu? Hancur, nggak ada. Itu pintunya terbuka semua. Oh, ada bisa diselamatin nggak, Bu? Masih tinggal bangku doang. Sama ini ya, sekarang ini ya? Iya. Semuanya rusak? Rusak, nggak ada yang nyisa itu. Oke, perabotan keluar semua. Tidak hanya permukiman, banjir juga masih merendam areal persawahan.
Banjir ini merupakan dampak dari meluapnya Sungai Citarum yang melintasi kawasan di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Fahrudin, iNews melaporkan. Masih terkait dengan musim hujan, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyusuri persawahan di tengah hujan dan petir saat meninjau lahan food estate di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Inilah video yang merekam aksi Presiden Joko Widodo berjalan sendirian di bawah guyuran hujan saat meninjau lahan food estate di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Tidak lama kemudian, sisa rombongan yang awalnya berada di mobil ikut keluar dan menghampiri Jokowi yang telah berada di tengah sawah. Tiga rumah di Komplek Kostrad, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar siang tadi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat membakar 3 rumah di RT 14 RW 7 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan siang tadi. Kondisi bangunan yang sudah tua membuat api semakin cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan. Anggota Kostrad, warga dan petugas dinas kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah yang ikut terbakar. Korsleting listrik kan? Ini ada berapa rumah Pak? Yang 3 unit ya? Proses pemadaman ya. Tadi sudah lokalisir, terus sudah bisa dilokalisir. Sekarang kita proses pemadaman. Kita luncurkan 12 unit dari Jakarta Selatan. Tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam peristiwa ini. Sementara itu kerugian akibat kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajampati, iNews melaporkan. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Medan menertibkan lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Petisah, Medan. Sempat terjadi perlawanan karena pedagang tidak terima barang dagangannya diangkut oleh petugas. Pedagang di Pasar Petisah Medan, Sumatera ini tidak terima ketika petugas Satpol PP menyita payung yang biasa digunakannya untuk berdagang. Sempat terjadi adu mulut karena pedagang tetap bersikeras mendapatkan barangnya kembali. Namun usahanya sia-sia karena petugas tetap menyita. Penertiban digelar karena banyak keluhan masyarakat dan surat pengaduan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan terkait keberadaan pedagang kaki lima di seputaran Pasar Petisah ini yang dinilai telah mengganggu estetika kota. Petugas telah melayangkan surat pada para pedagang kaki lima untuk tidak menggelar lapak dagangannya di trotoar dan bahu jalan. Yang melanggar pasal 9 tahun 2009 yang berjualan di jalan di atas trotoar. Sudah kita buat surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, dan kita laksanakan giat hari ini, giat untuk penertiban PK5 pedagang kaki lima. Selain Pasar Petisah, penertiban pedagang kaki lima akan digelar di sejumlah pasar yang ada di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kecewa dengan pelayanan medis, seorang anggota DPRD dari PDI Perjuangan Ciamis, Jawa Barat marah di Puskesmas Sindang Kasih. Pihak Puskesmas dianggap tidak profesional melayani pasien kecelakaan lalu lintas. Video amatir warga ini merekam seorang anggota DPRD PDIP Ciamis marah-marah di Puskesmas Sindang Kasih, Ciamis, Jawa Barat. Meski berusaha ditenangkan, wakil rakyat bernama Yogi Permadi ini terus meluapkan kekecewaannya. Pihak Puskesmas dianggap tidak melakukan pelayanan dengan baik terhadap pasien kecelakaan lalu lintas.
Meski pasien kritis, keluarga justru diminta mencari kendaraan lain untuk membawanya ke rumah sakit rujukan karena ambulans yang tersedia baru saja digunakan untuk mengantar pasien COVID-19 dan belum disterilisasi. Puskesmas tahu keadaan pasien itu darurat, tapi malah menyuruh keluarganya mencari dulu mobil untuk mengantarkan pasien tersebut ke rumah sakit. Saya cek langsung ke Puskesmas Kecamatan Sindangkasih. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa mobil ambulan tersedia. Yang membuat saya marah, kenapa hal itu tidak segera dilakukan, sedangkan pasien menurut keterangan mereka sendiri bahwa pasien tersebut harus segera dirujuk dan keadaannya gawat. Itu saja yang membuat saya kecewa, dan saya meminta bahwa kejadian ini jangan sekali-sekali lagi terulang. Pihak puskesmas pun mengelak telah menelantarkan pasien korban kecelakaan. Ambulan itu kan kita tidak punya supir khusus. Kita tidak punya supir khusus untuk supir ambulan. Itu yang kedua, mobil itu kan habis menjemput yang positif COVID. Nah, jadi belum kita disterilkan. Nah, karena informasinya tidak sampai, sehingga Pak Dewan akhirnya malah seperti itu. Itu sih sebetulnya kita tidak ada alasan untuk menterlantarkan pasien. Pasien itu sudah kita tangani dengan baik. Sementara pasien telah mendapatkan penanganan di IGD, pihak puskesmas juga telah memberi rujukan kepada pasien untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengikuti vaksinasi COVID-19. Hotman divaksin melalui kategori lansia. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea beserta istri memutuskan mengikuti vaksinasi COVID-19. Tidak seperti image-nya yang dekat dengan kemewahan, pengacara yang hobi mobil mewah tersebut divaksin di rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni RSUD Koja, Jakarta Utara. Ditemani sang istri, Hotman mengikuti prosedur langkah-langkah vaksinasi. Namun dokter sempat meminta Hotman istirahat sebentar karena tekanan darahnya tinggi. Setelah normal, Hotman akhirnya menjalani vaksinasi COVID-19. Ternyata ini kan nggak jauh dari rumah saya. Saya sudah hampir 61. Jadi dengan vaksin ini pengharapan hidup semakin besar. Semakin besar, dan dalam waktu dekat Pantai Bali nunggu saya begini-gini. Dalam vaksinasi COVID-19 ini, pengacara Hotman Paris dikategorikan sebagai warga lansia. Dari Jakarta, Yudatri Prasetyo, iNews melaporkan. Malu karena celananya dipeloroti saat hajatan, seorang warga Lahat, Sumatera Selatan membunuh temannya. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.